Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahiro Trusnia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sukorejo, Kecamatan Gondalegi, Kabupaten Malang. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua sebagai fasilitator dan pengajar praktik, Bapak Dharma Wijaya dan Ibu Meli Retnaning. Latar belakang dalam pemikiran KHD, seorang guru sebagai pendidik dalam memaksimalkan kodrat anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Budaya positif menuntut siswa untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga dapat membentuk karakter setelah akan bermanfaat bagi mereka. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 di Indonesia membuat budaya positif di sekolah berkurang dan karakter baik siswa pun juga berkurang. Tujuan menumbuhkan kembali budaya positif yang tergerus akibat pembelajaran daring, sehingga peran guru sebagai kontrol tidak berjalan dengan maksimal. Membangun budaya positif yang ada di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, menumbuh kembangkan karakter murid tentang pentingnya budaya positif di sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik untuk disiplin diri sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan tindakan mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah, revisi perencanaan hasil konsultasi, pelaksanaan tindakan aksi nyata, mengkomunikasikan kegiatan pada wali kelas, mengikuti kegiatan kesepakatan kelas bersama wali kelas dan siswa, melakukan kolaborasi dengan wali kelas untuk mengontrol perilaku siswa, evaluasi dan refleksi laporan hasil kegiatan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari semua warga sekolah, keaktifan siswa dalam melaksanakan budaya positif, serta dukungan dan peran aktif dari wali murid dalam membimbing dan menerapkan budaya positif. Berikut ini kegiatan diseminasi di SD Negeri 1 Sukorejo mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan. Aku berdiri berseru Indonesia, merdeka, 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 hidup merdeka, merdeka, tanah merdeka. Utamanya bagi bangsa. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru saudara dan saya, tentunya kita aman dengan keberhasilan berdiri betul-betul dalam diharapkan tidak memberikan satu dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sukorejo. Puji syukur alhamdulillah mari kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat guna pelaksanaan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dengan tema budaya positif. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada acara hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menempati acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan acara ini akan ditutup dengan doa. Sebelum acara dimulai, mari kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru dimohon untuk berdiri, dan kepada Ibu Tuti Syarofah SPD kami persilahkan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dimohon untuk duduk. Menempati acara yang selanjutnya yakni sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukorejo kepada Ibu Endang Faridatul Hasanah SPD kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Guru SDN Sukorejo yang saya hormati, Ibu Nia selaku guru penggerak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat tak kurang sedikit apapun, dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak selaku yang disampaikan oleh dunia selaku guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang benar, yakni yang berupa ajaran agama Islam. Ketiga kalinya saya mewakili dunia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semua yang telah sudi hadir di tempat ini dalam rangka penyampaian program yang akan disampaikan oleh dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program guru penggerak yaitu oleh Bu Mahirotul Husnia, pada kesempatan ini dunia akan sosialisasi diseminasi budaya positif kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan harapan saya selaku penanggung jawab di sini, dunia menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan sosialisasi ini harapannya dampak positif akan kita petik dari yang disampaikan dunia, utamanya bagi warga SDN Negeri 1 Sukorejo, terlebih-lebih kepada anak didik kita, yaitu generasi penerus bangsa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan menempati acara yang terakhir, yakni penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fathur Rizki MPD. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fathur Rizki MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah dan bacaan doa. Semoga acara yang akan dimulai dan yang akan dipaparkan oleh Bu Mahirotul Husnia SPD berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka Allahumma ja'alna fi nafsika wa yaqina syaitan mari wa tabbana innaka antal syaitan Allahumma ja'alna bil afiyati was salamati wal istiqamah wa jidna wa fil hali wal ma'ruf innaka sami'ud du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukorejo, Ibu Endang Fadilatul Hasanah SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sukorejo yang berbahagia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas waktu panjenengan semuanya yang rela hadir untuk acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif guna memenuhi tugas modul 1.4 di calon guru penggerak angkatan 9 bersama saya Mahiro Tulusnia, calon guru penggerak angkatan 4 dari angkatan 9 dari SDN 1 Sukorejo. Baik Bapak Ibu, kira-kira setelah terbesit kira-kira budaya positif ya, kira-kira ketika panjenengan membaca budaya positif, apa yang terbesit dalam hati panjenengan? Budaya yang baik, Bu. Oh, bisa, bagus ya. Budaya positif, budaya yang baik. Selanjutnya siapa yang mau memberikan pendapat lagi? Budaya positif, budaya yang baik. Ya, tentunya budaya yang kita harapkan di sekolah kita adalah budaya positif atau budaya yang baik. Next. Pada diseminasi ini kami akan sedikit menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas, next, adalah tentang perubahan paradigma belajar. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau saya punya dua pertanyaan, pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada siswa? Siswa. Alhamdulillah di SDN 1 Sukorejo ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kata-kata diferensiasi pasti Bapak Ibu juga tidak asing ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran, sedikit saya singgung tentang pembelajaran berdiferensiasi, adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau kita misalkan di kelas itu ada 23 siswa. Nah, gaya belajar mereka itu berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa satu arah saja, ceramah saja, tidak bisa. Kasihan atau kita mendolimi yang lainnya yang punya kecerdasan yang lain atau gaya belajar yang lain, sehingga kita belajar sedikit demi sedikit. Pembelajaran tidak hanya satu arah saja atau ceramah saja atau transfer of knowledge saja ya, memberikan pengetahuan saja, tapi kita memberikan pembelajaran yang berbeda dengan tujuan pembelajaran yang sama. Adapun cita-cita Ki Hajar Dewantoro itu terbentuk dalam profil pelajar Pancasila. Next. Ya pasti Bapak Ibu juga tidak asing, ini sudah pernah melihat ya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya anak-anak itu takwa, takut hanya kepada Allah. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, kita tahu bahwa Indonesia kaya akan suku, agama, budaya. Nah, dengan adanya punya dasar berkebinekaan global ini, siswa diharapkan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya bergotong royong. Di sini bergotong royong tidak hanya ketika kita pada hari Sabtu
Tapi bergotong royong di sini adalah berkolaborasi antara siswa dengan guru atau guru dengan guru. Selanjutnya kreatif, bernalar kritis, anak-anak yang mempunyai nalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, nah ini kita bersenang-senang ya, Bapak Ibu masih senangan ya? Alhamdulillah. Kalau saya bilang SDN 1 Sukorejo, kira-kira jawabannya apa ya? SDN 1 Sukorejo? Oh ya, jaya. Lebih semangat lagi ya. SDN 1 Sukorejo, jaya. Biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini adalah lagunya tentang profil pelajar Pancasila. Nanti bisa diajarkan ke anak-anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Agar lebih semangat lagi Bapak Ibu berdiri ya, ini ada gerakannya. Selanjutnya. Nah, sudah hafal kan ya? Ayo Bapak Ibu berdiri dulu ya, biar otot-otot ini tidak tegang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sudah kita cukupkan ya. Bisa dulu lagi Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Ya, tadi sudah saya tanya tentang budaya positif itu yang bagaimana sih budaya positif adalah budaya yang baik, bagus. Selanjutnya sekarang tentang disiplin. Kira-kira kalau ada kata-kata disiplin itu apa yang terbenak di hati kalian? Tepat waktu. Apalagi? Mentaati peraturan. Hukuman, ya peraturan. Kita belajar ya Bapak Ibu bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman dan hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan adanya disiplin positif ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, jangan dikira anak-anak itu setiap hari datang jam 6:30 itu karena mereka datang dari dirinya sendiri. Bisa jadi mereka datang ke sekolah 6:30 itu karena motivasi ekstrinsik, karena takut atau kena hukuman atau dan yang lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki kita semuanya. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan adalah pada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya juga ada toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias dan lain sebagainya.
Dan keterampilan itu atau life skill dalam dapat dipercaya, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita bahas atau lebih kita kupas lebih dalam di keyakinan kelas. Oh ya, saya singgung perbedaan dengan keyakinan dengan peraturan itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kita membuat peraturan sekolah misalkan tidak membuang sampah pada sembarangan ya. Dan keyakinan, kalau keyakinan itu kita menemukan keyakinan intrinsik, keyakinan dalam diri peserta didik, misalkan jagalah lingkungan. Nah, jadi misalkan anak-anak itu dalam profil pelajaran itu diharapkan tidak takut, mereka menerima kebebasan, sehingga mereka sadar diri bahwa apa yang dilakukan itu mereka salah, tidak perlu ditegur atau tidak takut karena hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, bisa amburadul ya, bisa semeraut. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Next, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, kita bahas bahwa anak itu butuh kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup, makanan, dan pakaian. Nah, misalkan ada anak yang berangkat sekolah itu masih makan di dalam kelas. Nah, itu kita tidak boleh langsung memarahinya. Bro, jadi mana? Jangan dicoba lah, jangan seperti itu ya. Jadi ada caranya, kita telusuri dulu permasalahannya apa. Kenapa anak itu sampai makan di dalam kelas? Bisa jadi bangunnya kesiangan, ibunya sudah masak tapi tidak mau memakannya atau tidak mau sarapan. Selanjutnya kasih sayang, rasa diterima atau dipedulikan, berbagi atau kerjasama. Misalkan ada kerja kelompok ya, kita kan sering kalau di kelas itu membagi kelompok, kerja kelompok, kemudian kita presentasi. Ada salah satu siswa yang tidak ditemani oleh atau anak itu merasa minder dengan kelompoknya. Nah, itu jangan kita menjas langsung ya, kita telusuri dulu kenapa anak tersebut merasa minder. Bisa jadi anak itu tidak nyaman dengan kelompok yang pas kerja kelompok tadi, lebih nyaman dengan anggota yang lainnya. Kemudian penguasaan atau harga diri. Ada kan ya, kadang anak-anak di kelas kita itu yang pengennya maju terus, pengen angkat tangan terus, maksudnya pengen kelihatan bahwa dia itu pintar, bahwa dia itu bisa. Lain merupakan kebutuhan dasarnya. Kemudian kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini anak-anak kan di sini setiap kelas mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 3 ya Bapak Ibu, auditori, visual, dan kinestetik. Yang kinestetik sukanya belajar sambil berjalan-jalan, berlari-lari. Nah, kita harus menyadari bahwa anak tersebut itu punya gaya belajar kinestetik. Kita tidak perlu memarahinya. Kemudian selanjutnya kesenangan. Nah, anak ini butuh kesenangan. Namanya juga anak ya, butuh bermain. Jadi kita mengajar sambil bermain atau belajar sambil bermain. Dan jangan lupa lagi, jika kita mengajar sambil diselingi humor biar tidak tegang. Ya. Ngantar Bapak Ibu? Betul. Alhamdulillah. Selanjutnya ya. Oh ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Misalkan Pak Nur ke sekolah pakai helm, kira-kira kenapa Pak? Supaya
gaya saja, Bu. Supaya gaya, ya. Supaya aman, Bu. Supaya aman, bagus. Ya. Sama polisi, Bu. Oh iya. Tapi di sini tidak ada polisi ya? Iya, sama Ada, Bu. polisinya takut Ada. sama di ruang. Polisi tidur. Oh, iya. Jadi jika panjenengan memakai helm karena takut polisi, itu berarti motivasinya bukan berasal dari diri panjenengan sendiri, tapi berasal dari yang luar, ekstrinsik ya. Kalau yang intrinsik pakai helm kenapa? Keselamatan. Ya, untuk keselamatan biar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari polisi selamat. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ada dua ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Selanjutnya, alhamdulillah ini baru beberapa menit saja saya memberikan diseminasi, teman-teman sudah paham semuanya. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, juga ada restitusi. Yang pertama, kedua mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Yang restitusi ini saya juga baru mengenal di pendidikan guru penggerak ini. Jadi apa sih perbedaan dari ketiganya ini? Hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, ini ketika pernah saya melakukan ketika upacara, ada anak yang tidak lengkap atributnya, kemudian kami panggil dan memberikan hukuman berupa hormat bendera. Ini namanya hukuman. Selanjutnya kalau konsekuensi itu apa sih? Terencana dan disepakati. Misalkan anak terlambat sekolah, dikasih konsekuensinya tidak boleh masuk kelas. Ini namanya konsekuensi. Berikutnya restitusi. Restitusi ini saya juga baru dengar. Ternyata restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, selanjutnya nanti praktek segitiga restitusi akan kami munculkan di slide yang terakhir. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan apa? Kalau saya ya, penghukum ya, pembuat rasa bersalah ya, teman ya, pemantau ya, manajer ini yang belum pernah ya. Sebaik-baik dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik, yang ideal adalah manajer. Selanjutnya kita kupas satu-satu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, termasuk penghukum. Berapa kali Bapak dan Ibu guru harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu bapak. Ini pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kasusnya tetap sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika 5 posisi kontrol menjadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Selanjutnya, jika pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ya, koperasi, dan jangan diulangi lagi. Itu 5 contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir, manajer ya. Ini yang paling baik dan paling ideal. Ketika ada seorang yang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, sebaiknya kita menjadi manajer, bukan penghukum yang suruh hormat 1 jam tadi. Ya, contohnya begini, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Jadi anak itu disadarkan akan kesalahannya, bukan kita menghukum atau memberi konsekuensi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita saya ingin tahu pemahaman Bapak Ibu. Tadi sudah ada 5 posisi kontrol. Apa ini ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini menempati posisi kontrol yang apa? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Bagus Bu Lia. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus, mesti gini terus. Ya, kira-kira apa? Hukum. Ya, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang terakhir bagus Bu Tuti, manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Ya sebagai teman. Ya konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas tidak mendapat nilai. Selanjutnya, yang terakhir, pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disinggung ya, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kira-kira siapa yang bisa membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu kan ditulis ya oleh gurunya, dilarang celometan, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira kalau kita ganti dengan keyakinan kelas, Anak usul-usul dari anaknya. ya dari anaknya sendiri. Dilarang mencontek berarti keyakinan kelasnya berubah menjadi apa? Apa? Ya jujur. Jujur ya, tidak ada kata-kata dilarang atau tidak boleh. Itu bukan termasuk budaya positif. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Seperti tadi ya, 5 kontrol posisi guru sebagai manajer. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, kita sebagai manajer juga menangani masalah ini dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, saya jelaskan dulu tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi seperti saya singgung tadi, jadi di profil pelajar Pancasila ini siswa diharapkan menjadi siswa yang mandiri, siswa yang bertanggung jawab dan berakhlakul karimah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika melaksanakan pelanggaran, melakukan pelanggaran, dia itu sadar akan dirinya sendiri bahwa dia salah dan kita sebagai manajer untuk mengingatkan. Dan selanjutnya, menstabilkan identitas. Jadi setelah itu yang pertama stabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Misalkan ada siswa yang usil kepada temannya, kemudian dia itu marah. Kemudian kita memberikan penanganannya secara segitiga restitusi dengan jawaban berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dan sebagainya. Selanjutnya setelah menstabilkan identitas, lanjut validasi tindakan yang salah. Kamu contohnya ya, berdasarkan prinsip setia berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh pengungkapan masalahnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya ini menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita validasi identitas, kemudian validasi dan tindakan yang salah, sekarang menanyakan keyakinan kelas. Apakah perbuatan salahmu tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan sebelumnya sudah disepakati tentang keyakinan kelas, misalkan jujur atau bertanggung jawab dan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini mari kita simak praktek segitiga restitusi berikut ini.
di kelas 1. Ya, kasus satu ini ada anak yang sedang makan di kelas. Kira-kira bagaimana kita cara menegurnya? Nah, berikut cara penanganan kasusnya. Kita panggil anaknya secara personal. Kita tanya kenapa dipanggil. Nah, ini validasi tidak ada yang salah. Kira-kira kalau makan di kelas, salah apa benar ya? Ya, salah. Jadi seorang guru tidak menghukum tapi membantu mencarikan solusi kenapa siswa ini makan di dalam kelas. Ternyata bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Tidurnya terlalu malam. Sehingga guru mencarikan solusi biar tidak tidur terlalu malam, kemudian bangunnya lebih pagi dan sebelum sekolah harus sarapan. Dan menanyakan kira-kira kapan kamu tidak mau ulangi lagi makan di kelas? Mulai kapan? Mulai besok. Oke, janji ya? Janji. Oke, tos dulu. Selanjutnya kasus 2. Ini kasus 2 anaknya usil. Ya, pasti di kelas Bapak Ibu juga ada yang seperti ini ya. Nah, berikut penanganan kasusnya.
menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak usil kepada temannya itu termasuk keyakinan kelas yang dilanggar, keyakinan kelas yang apa? Nah, menghormati orang lain. Jadi keyakinan yang dilanggar adalah menghormati orang lain. Ketika anak itu bertengkar, jadi keyakinan kelas yang dilanggar adalah tidak menghormati orang lain. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak ya, kayak seperti peraturan ya Bapak Ibu. Jadi cuma misalkan jujur, kan luas, seperti mencontek, kemudian bertanggung jawab, atau lagi saling menyayangi dan yang lainnya. Ya, terima kasih sudah. Kemudian testimoni siswa setelah Bu Guru itu menangani kasusnya secara restitusi, segitiga restitusi, ini jawaban testimoninya. Ya, terima kasih ya Bu Nia sudah mencarikan solusi. Saya senang Bu Nia membantu saya mencari solusi. Terima kasih ya. Sama kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru diulang. Oh ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah di tahap penutup. Jadi kesimpulannya dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai akong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Begitu diseminasi dari saya, Mahiratul Husnia, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang di SDN 1 Sukoharjo. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Sarofa. Saya setelah mengikuti diseminasi dari Bu Mahiratul Husnia, saya bisa membedakan antara menangani anak yang mempunyai kesalahan tidak saja dengan cara menghukum, tapi bisa dengan cara mengajak dia berdialog. Jadi dia merasa lebih diperhatikan dan lebih membedakan kesalahan anak itu sendiri, dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya itu mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga membawa dampak positif kepada terutama kami pribadi dan teman-teman semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku guru SD Sukoharjo amat sangat terbantu sekali dengan adanya pembelajaran seperti ini kepada kami semuanya. Harapan saya nanti hal ini bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan, artinya hal-hal yang kami bisa membuat salah di dalam melakukan suatu tindakan terhadap anak didik itu menjadi benar, jika kami tidak akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak dan termasuk bagi orang tua paling murid. Terima kasih. Itu yang bisa saya petik dari pelajaran pada pertemuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Endan Faridotul Hasanah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukorejo, tempat di mana Ibu Mahirotul Husnia mengajar. Saya bangga sekali kepada rekan-rekan guru yang mempunyai etos kerja yang tinggi, khususnya lagi kepada Ibu Mahirotul Husnia yang lolos dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Mahirotul Husnia ini merupakan aksi nyata dalam guru penggerak. Saya berharap akan membawa dampak positif kepada seluruh warga, juga akan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru yang nantinya anak-anak akan memiliki motivasi intrinsik sehingga akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Ibu Mahirotul Husnia yang telah menyelesaikan diseminasi dengan baik, runtut, lugas, dan tegas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Syarofa. Saya setelah mengikuti diseminasi dari Bu Mahirotul Husnia, saya bisa membedakan antara menangani anak yang mempunyai kesalahan tidak saja dengan cara menghukum, tapi bisa dengan cara mengajak dia berdialog. Jadi dia merasa lebih diperhatikan dan lebih membedakan kesalahan anak itu sendiri, dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya itu mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga membawa dampak positif kepada terutama kami pribadi dan teman-teman semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku guru SD Sukorejo amat sangat terbantu sekali dengan adanya pembelajaran seperti ini kepada kami semuanya. Harapan saya nanti hal ini bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan, artinya hal-hal yang kami bisa membuat salah di dalam melakukan suatu tindakan terhadap anak didik itu menjadi benar, jika kami tidak akan menjadi contoh yang tidak baik bagi